Halo sahabat-sahabat Grey dimanapun berada, kembali lagi dengan saya, host yang paling cantik yaitu Jessica Nenggolan dalam radio Inganta Grey dalam frekuensi 102,8. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat-sehat dimanapun kita berada. Kembali lagi dengan saya, dengan acara program Grey FM di dalam minggu ini. Kita akan menemani teman-teman semua dalam waktu 15 menit ke depan. Oke sahabat-sahabat Grey, kita kedatangan narasumber yang cantik dan luar biasa, yaitu Saudari Betsda Florentina STH. Wow, sudah STH ini ya teman-teman. Sudah sarjana nih. Iya, beliau akan membawakan tema yang luar biasa, yaitu hedonisme di tengah kaum muda. Tidak berlama-lama lagi nih, kita akan saksikan. Kita akan berkenalan dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Halo Kak. Halo Kak. Iya, gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi selamat datang ya Kak dalam radio kita hari ini, dalam acara kita minggu ini. Jadi kami nih pengen dengar nih gimana hedonisme yang semakin merajalela di tengah kaum muda. Tapi sebelumnya kami rindu kakak bisa berkenalan dan membawa renungan kita dong pada hari ini. Oke siap. Jadi sahabat Grey FM dimanapun berada, sebelum kita memulai sharing kita hari ini, diskusi kita hari ini, kita mau baca renungan singkat sejenak yang diambil dari Amsal 21 ayat 17. Nanti akan kami bacakan buat kita semua. Amsal 21 ayat 17, begini firman Tuhan, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak Sorgawi buat setiap lawatan Tuhan yang dapat berkumpul di tempat ini guna untuk menemani sahabat-sahabat kami dimanapun berada yang terhubung dengan kami lewat udara Tuhan. Kiranya Bapak acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan tetap yang sertai agar berjalan seturut dengan firman Tuhan. Tuhan yang sertai host yang ada membawakan acara pada hari ini, dan Tuhan juga yang sertai narasumbernya, juga Tuhan yang sertai setiap pendengar sahabat-sahabat Grey FM dimanapun berada. Ini kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan pengasihan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, kini kekal sampai sepanjang segala masa. Amin. Amin. Wah, terima kasih ya Kak, ayatnya sungguh luar biasa. Semoga memberkati kita semua dan sahabat-sahabat Grey yang ada dimanapun, ada yang di Karo, ada Simalungun dan di tempat-tempat lainnya. Oke Kak, kita langsung saja nih masuk ke tema kita tentang hedonisme. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan nih Kak. Yang pertama itu gimana sih menurut pandangan kakak, apa itu sebenarnya hedonisme? Jadi teman-teman dimanapun berada, sahabat Grey FM, hedonisme itu merupakan sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwasanya kesenangan itu adalah tujuan utama dalam hidupnya. Hedonisme itu merupakan sebuah pola hidup seseorang yang hanya berorientasi pada kesenangan atau kenikmatan diri. Nah, gaya hidup yang hedon itu dapat dilihat dari aktivitas sehari-hari seseorang. Contohnya seperti cara dia membeli barang-barang untuk kesenangan dia, tidak mementingkan itu penting atau tidak. Yang penting aku senang membeli ini. Gitu. Kemudian dia tuh selalu menghabiskan waktu dan uang untuk jalan-jalan ke tempat yang ramai atau ke mall-mall, atau dalam aktualisasinya dia tuh selalu mengedepankan yang namanya kesenangan diri atau kenikmatan diri. Jadi semua itu terlihat secara berlebihan. Nah, jika kita berbicara tentang hedonisme dalam Kristenan, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 21 ayat 17 yang tadi kita bacakan bersama-sama. Saya ulang lagi ayatnya, Amsal 21 ayat 17, isinya seperti ini. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Artinya, kelompok-kelompok orang yang berkuasa banyak yang menggunakan kekuasaannya itu dengan semena-mena. Dia menggunakan kekuasaannya untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk menunjukkan bahwasanya dia itu hebat, untuk memenuhi keinginannya. Padahal dia nggak tahu dengan cara seperti itu sebenarnya mereka sudah binasa dengan dunia ini. Kesenangan dunia itu sebenarnya kesenangan dunia itu terbatas dan sementara. Ketika seseorang yang dikuasai oleh paham hedonisme ini, maka gairahnya untuk Tuhan, gairahnya untuk memuji Tuhan, gairahnya untuk melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan itu akan hilang. Seperti itu.
Oh, berarti hedonisme ini lebih ke nafsu, keinginan yang berlebihan ya, Kak? keinginan Ya? daging. Iya, iya, benar-benar. Nah, jadi Kak, bentuk-bentuk hedonisme ini gimana sih? Soalnya kan kita bisa lihat nih ya, kaum-kaum muda, kaum-kaum milenial yang sudah canggih, dikit-dikit mungkin bisa dengan cepat mendapatkan keinginannya. Kira-kira bentuk hedonisme itu apa aja sih, Kak? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bentuk atau jenis-jenisnya, hedonisme ini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu psikologikal hedonisme. Nah, itu maksudnya sebuah anggapan bahwasanya manusia itu sudah diciptakan secara lahiriah memiliki keinginan tentang mewujudkan kesenangannya dan menghindari rasa sakit. Jadi untuk menghindari rasa sakit, kekhawatiran tentang penderitaan, mereka menutupinya dengan cara mencari kesenangan yang berlebihan. Begitu. Nah, yang kedua itu tentang evaluatif hedonisme. Nah, itu sebuah paham yang beranggapan bahwa kesenangan itu adalah hal yang paling berharga. Kesenangan itu adalah tujuan hidup mereka. Rasa sakit atau penderitaan itu sebuah hal yang tidak layak untuk mereka alami. Karena tujuan hidupnya adalah bersenang-senang. Dan yang terakhir yaitu rationalizing hedonisme. Nah, ini adalah hal yang paling unik karena seseorang yang memiliki pandangan seperti ini merupakan seseorang yang mencari kesenangan dan ia memahami apa konsekuensinya. Contohnya seperti orang-orang yang menggunakan narkotika. Dia tahu nih ketika dia menggunakan narkotika, dia akan mendapat ganjaran seperti dia kecanduan atau mungkin lebih fatalnya dia dapat dipidana. Namun tetap dilakukan karena hedonisme tadi untuk kesenangan diri. Itu dampak-dampak yang sangat umum yang terjadi di tengah-tengah pemuda saat sekarang ini. Oke Kak, terus kalau misalnya kan kaum muda sekarang ini dikit-dikit bisa check out Shopee, TikTok, Lazada dan lain sebagainya, atau bahkan bisa nge-GoFood dengan cepat, itu bisa dengan hedon nggak itu ya, Kak? Nah, itu hedon karena itu merupakan salah satu dampak dari hedonisme yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi ketika seseorang memiliki pemahaman tentang hedonisme dan menganut pemahaman itu, maka dia akan membentuk jati diri hedonisme. Nanti akan kita bahas lagi nih dampak-dampaknya. Seperti itu dia. Iya. Tadi kakak ada nyinggung dampak nih. Iya. Dampak-dampak hedonisme ini kira-kira apa ya Kak? Dampaknya besar, berkepanjangan, atau dampaknya hanya pada saat itu aja? Nah, kalau kita berbicara tentang dampak hedonisme ini merupakan dampak yang berkepanjangan. Karena hedonisme ini merupakan tabiat. Nah, kalau kita berbicara tentang dampak dan apa-apa saja dampaknya, kita bisa berbicara tentang dampak yang terlihat. Yang pertama itu ketika seseorang menganut paham hedonisme, maka mereka akan menjadi pribadi yang individualisme. Maksud individualisme adalah mereka itu menganggap dirinya itu lebih penting. Orang lain itu nomor 2. Yang penting aku dulu nih. Orang lain ya udah kalau nggak usah gitu. Yang penting aku happy. Kalau orang lain sedih karena kehappianku, it's okay, no problem, itu nggak masalahku. Kemudian dampak yang kedua itu seseorang yang menganut paham ini akan menjadi individu yang konsumtif. Nah, contohnya seperti membeli barang-barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan, yang penting branded, aku tuh happy, aku tuh ikut tren, padahal itu sebenarnya nggak dibutuhkan gitu. Terus membeli barang itu hanya sekedar, wah itu cantik beli, wah itu menarik beli. Jadi tidak mementingkan penting nggak ya barang ini atau barang ini untuk apa, hanya sekedar kesenangan daging aja. Terus dampak yang ketiga, individu itu bisa menjadi individu yang egois. Nah, dia tidak perlu dari orang lain. Dia tidak mau tahu sekitarnya itu seperti apa, akan seperti apa jika dia berbuat seperti itu. Yang penting dia happy, seperti yang pertama tadi, individualisme. Nah, yang keempat, orang-orang yang menganut paham ini, mereka akan cenderung menjadi pemalas. Seperti yang kakak bilang tadi, check out, kalau mau makan itu tinggal GoFood, Shopee Food, yang penting instan. Segala sesuatu itu kalau bisa nggak ribet, kenapa harus ribet? Yang penting instan. Aku punya duit nih, ya udah aku GoFood. Padahal bisa masak sendiri. Atau warungnya di depan nih, tapi di GoFoodin. Atau nggak telepon, antar ya, tinggal bayar uang antar gitu. Itu merupakan dampak negatif dari hedonisme ya. Kemudian dampak yang berikutnya itu kurang bertanggung jawab. Kenapa kurang bertanggung jawab? Karena rasa anggap sepele bahwasanya itu bisa. Nah, dia tuh terlalu sering membuang waktu, itu juga bagian dari hedonisme. Karena aku yang penting happy aja lah. Kan ini buat aku happy, nanti lah kerjaan itu
itu ribet kali, nanti aja gitu. Jadi hilangnya rasa tanggung jawab merupakan dampak dari hedonisme. Kemudian yang keenam itu adalah boros. Nah, ada hubungannya nih dengan cenderung pemalas tadi yang check out, apa-apa check out. Jadi materialistik seperti kayak narsisme gitu kan, kayak beli barang-barang yang nggak penting itu juga bagian dari boros. Nah, itu berdampak nih bagi orang-orang yang menganut paham hedonisme tadi. Dan yang paling fatal dari dampak hedonisme merupakan korupsi. Nah, karena keseringan, karena terlalu asik menggunakan apa yang ia miliki, dia nggak terasa nih bahwasanya ketika dia sudah memiliki kekurangan, ibaratnya kayak sokongan dana itu mulai menipis, maka segala cara akan dilakukan untuk memenuhi kesenangannya. Contohnya ketika dia memiliki pekerjaan, tapi dia butuh sebuah asupan-asupan yang untuk menyenangkan dirinya, tapi dia nggak ada sokongan dana. Jadi apapun akan dia lakukan. Contohnya kayak mengkorupsi uang perusahaan, mengkorupsi uang gereja, contohnya seperti uang pemuda, uang kas pemuda gitu kan, untuk memenuhi skincare, badan branded, makanan. Nah begitu, itulah dampak-dampak yang bisa sangat-sangat terlihat di tengah-tengah pemuda atau halayak ramai yang ada pada saat sekarang ini. Wah, ternyata sangat-sangat berkepanjangan ya, dan berdampak bagi orang lain juga, misalnya boros, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini Kak, kita akan menunggu telepon dari sahabat-sahabat Grey FM dimanapun berada. Kita akan berdiskusi dengan pertanyaan mereka. Jadi Kakak siapin nih jawaban-jawaban yang wow gitu. Oke, sebisa mungkin bakal kita jawab ya. Soalnya kita mau mencegah pemuda-pemuda hedon. Benar. Karena kita kaum muda ini agak gimana gitu ya. Ya, apa-apa cek ke Shopee ya kan. Malas Apalagi makan, malas keluar, GoFood ya kan. lihat promo, gratis ongkir. Matanya itu nggak bisa tenang ya. Oke nih Kak, ada telepon. Sebentar. Halo, dengan siapa di mana? Ya, saya Roxy di Pekanbaru. Iya, terima kasih. Halo Pak Roxy. Gimana kabarnya di Pekanbaru? Puji Tuhan, sehat. Iya, kembali lagi bersama kami Grey FM. Jadi hari ini Pak, ada tema yang baik nih dari pembicara kita. Apakah ada pertanyaan atau diskusi yang ingin Bapak sampaikan? Ya, terima kasih ya Bu. Nah, tentu hal ini menarik dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ada dua nih Bu, mau apa kan Bu? Boleh, sangat boleh nih. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, pertanyaannya, apa saja sih sebenarnya faktor penyebab terjadinya hedonisme ini? Lalu kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk memutuskan jebakan hedonisme ini agar hidup kita menjadi lebih tenang, damai seperti itu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Jadi, apakah ada pesan-pesan gitu kepada narasumber kita, salam-salam kepada keluarga yang mungkin bisa mendengar melalui radio kita hari ini? Ayo, mungkin kirim salam untuk Ibu Sirala lagi di Pekanbaru dengan acara, begitupun dengan teman-teman semua di sana. Mungkin. Oke, terima kasih Pak. Salam mujuh-juah, salam. Jujur Bu, salam. Iya. Ini Kak, ada dua pertanyaan nih dari teman kita, dari Bapak Roxy dari Pekanbaru. Jauh ya, dari Pekanbaru. Sahabat setia yang mendengarkan radio FM ternyata luar biasa, puji Tuhan. Jadi pertanyaan yang pertama itu faktor. Apa faktor yang menyebabkan hedonisme ini? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara kita meminimalisnya supaya pemuda itu tidak terjerat dalam hedonisme? Iya, pertanyaan yang bagus ya untuk saudari Roxy dimanapun berada. Salam sejahtera dulu nih, semoga keadaannya sehat-sehat, keluarga juga sehat-sehat. Pertanyaan yang bagus karena itu merupakan sebuah hal yang terlupakan ya. Kayak ada nggak ada tapi ada. Gitu. Ya, pertanyaan pertamanya tadi tentang penyebab terjadinya hedonisme. Apa sih faktor-faktornya? Jadi ketika kita membahas ini, ada 3 faktor yang menjadi penyebab adanya paham atau penganutan hedonisme ini. Yang pertama itu faktor internal. Nah, faktor internal ini itu berasal dari dalam diri sendiri, dari dalam diri manusia itu. Nah, itu adalah sebuah
penyebab hedonisme yang paling utama. Karena setiap manusia sudah pasti memiliki sifat dasar yang ingin memiliki banyak kesenangan dan kebahagiaan. Ditambah lagi dengan sifat lainnya dari manusia, yaitu rasa tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Sifat-sifat itulah yang pada akhirnya mengantarkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup yang hedonisme. Ketidakpuasan dengan apa yang mereka miliki, ibaratnya kan aku pengen lebih gitu. Sehingga secara tidak sadar mereka menciptakan diri mereka yang menganut paham hedonisme tadi gitu. Kemudian faktor yang kedua itu faktor eksternal. Nah, ini disebabkan oleh seseorang yang memiliki paham hedonisme dari luar dirinya gitu. Faktor ini bisa berasal dari informasi atau juga globalisasi. Apalagi kan saat ini kita ketahui nih 4.0 bentar lagi 5.0. Iya, benar-benar. Dimana semua itu bisa dilihat di internet. Iya. Semua itu bisa kita gapai melalui internet. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan ini bisa memicu orang untuk menjadi seperti dia. Contoh, ketika saya melihat artis idola saya, dia menggunakan gaun yang glamor, jam tangan Dior, tas Gucci, karena terlihat cantik, anggun, saya juga pengen nih seperti dia. Benar. Apa yang terjadi? Check out, beli, udah, yang penting ada duit. Nah, beli. Padahal sebenarnya nggak butuh. Secara nggak langsung kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi tanpa memfilter itu menjadikan seseorang itu sebagai orang yang hedonisme gitu. Kemudian faktor yang terakhir yang nggak bisa secara langsung dihindari, tapi sebenarnya kalau kita bisa menguasai diri itu bisa dihindari. Faktornya itu adalah faktor sosial. Nah, kenapa faktor sosial itu identik dengan teman, lingkungan, kawan-kawan sekitar kita. Jadi faktor sosial itu juga mempengaruhi, karena kan kita belajar dari lingkungan. Iya. Ketika kita dipengaruhi oleh lingkungan, maka kita akan menjadi pribadi yang tunduk terhadap lingkungan. Tetapi ketika kita menjadi orang yang mempengaruhi lingkungan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pada dasarnya bukan manusia yang dikuasai oleh lingkungan, tetapi manusialah yang menguasai lingkungan. Jadi ketika kita berhasil menguasai lingkungan, tidak lingkungan yang menguasai kita, maka hedonisme itu tidak akan terjadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari saudari Roxy, apa sih cara untuk menanggulangi hidup yang hedonisme biar hidup seseorang itu jadi lebih tenang? Nah, yang pertama sebagai orang Kristen dan sebagai pemuda Kristen ya, masa depan gereja, orang atau pemuda Kristen itu harus sadar bahwa hidupnya itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen kita itu diutus untuk mengerjakan kerajaan Allah dengan tujuan bahwasanya tujuan hidup orang Kristen adalah menyenangkan hati Allah. Dengan demikian, sebagai pemuda Kristen hendaklah hidup mengutamakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan kan nggak minta pergunakanlah uangmu untuk menyenangkan dirimu sendiri, tapi Tuhan kan bilang pergunakanlah itu sebagaimana selayaknya untuk dipergunakan. Nah, jadi ketika seseorang melakukan paham hedonisme, mengaktualisasikannya, maka dia sudah tidak menjalankan perintah Tuhan, yakni membangun kerajaan Allah, menyenangkan hati Tuhan, melakukan kebenaran-kebenarannya. Jadi untuk hidup tenang atau untuk membatasi diri atau untuk mencegah kita untuk melakukan hidup hedonisme, kita sebagai pemuda Kristen harus sadar bahwasanya hidup orang Kristen adalah hidup yang mengerjakan kerajaan Allah. Hidup orang Kristen adalah hidup yang menjalankan kebenaran Tuhan. Nah, yang kemudian untuk mencegah hedonisme itu menggunakan uang untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, seperti yang pertama tadi sama aja penjelasannya. Kemudian yang ketiga itu selalu bersyukur. Banyak manusia sekarang ini nggak pernah bersyukur ya, karena kurang puas terus dengan apa yang mereka dapatkan. Lalu yang keempat, selektif dalam memilih teman. Itu tadi faktor sosialnya. Jadi jangan kita bergaul sama orang-orang yang hidupnya hedon kalau kita nggak bisa menguasai diri. Carilah teman yang memang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kelima itu hidup sederhana. Kan it's okay nih, banyak orang kaya tapi hidupnya sederhana, baik-baik aja kok mereka. Iya, benar. Kemudian yang keenam, menentukan prioritas. Kita harus peka nih apa yang lebih penting, apa yang harus diutamakan dan apa yang bisa dinomorduakan. Seperti barang-barang branded tadi. Kemudian yang ketujuh itu fokus kerja. Nah, itu dia. Banyak anak muda sekarang karena mengutamakan kesenangannya, dia lupa berinvestasi. Padahal investasi itu perlu untuk hidup yang tua nanti. Jadi itu yang menjadi yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian untuk menjaga hidup hedonisme.
Poin yang paling penting tadi nomor 1 ada nomor 7 nih, fokus bekerja. Jadi kita fokus aja dulu, bekerja, kumpulin, pergunain untuk yang perlu, biar nanti hidup tuanya juga aman, gitu dia. Wah, luar biasa banget nih. Kita udah mendapat gimana apa itu hedonisme, apa itu dampaknya, dan bagaimana cara kita meminimalis supaya kita tidak hidup hedon ya. Salah satunya tadi hidup sederhana dan fokus bekerja, menggunakan uang untuk kerajaan Allah. Benar sekali nih Kak. Jadi pertemuan kita sebelum diakhiri, kami pengen dengar nih apa pesan-pesan sepatah kata untuk teman-teman kaum muda di luar sana yang setia mendengar radio Grey FM kita hari ini. Oke, jadi buat teman-teman semua yang terhubung lewat udara dengan kami di studio ini, saya pengen bilang sama kalian sebagai pesan untuk mencegah hidup hedon. Orang Kristen itu harus memiliki hidup yang selalu mengutamakan dan membangun kerajaan Allah seperti yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai bagian mutlak dari tujuan hidup orang Kristen di dunia ini. Nah, kemudian sebagai pemuda Kristen, kehidupan kekristenan itu harus dibawa dalam kehidupan kasih dan terus berjalan di bawah anugerah dan perjanjian Allah, sehingga orang Kristen dapat terhindar dari gaya hidup yang hanya mencari kesenangan duniawi yang sebenarnya itu memiliki keterbatasan yang sangat terbatas. Jadi lebih sadar lagi, lebih menguasai diri lagi, dan lebih bersyukur lagi. Iya, wow, terima kasih nih Kak buat materi dan diskusi kita hari ini. Jadi teman-teman, terima kasih untuk sahabat-sahabat Grey FM dimanapun berada. Demikianlah pertemuan kita di dalam hari ini, diskusi kita dengan Saudari Betsda Florentina STH hari ini sebagai narasumber kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara sahabat Grey FM yang setia mendengarkan acara kami hari ini, kepada setiap penelepon, khususnya kepada Bapak Roksi yang ada di Pekanbaru, salam sehat kepada seluruh keluarga yang ada di Pekanbaru dan dimanapun berada, serta kepada para donatur kami yang luar biasa, dan juga kepada teman-teman yang setia menunggu acara kami di setiap minggunya. Oke teman-teman, sebagai kata penutup dari kami, pembawa acara ataupun host Grey FM hari ini, bijak memilih kebutuhan daripada mewujud nyatakan dengan membeli banyak keinginan. Jauh lebih baik untuk meminimalis hedonisme di tengah-tengah kaum muda saat ini. Itulah mungkin pertemuan kita melalui acara radio Inganta Grey FM dengan frekuensi 102,8 hari ini teman-teman. Terima kasih, salam menjua-jua, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dengan hari ini. Terima kasih untuk narasumber kami dengan materi yang luar biasa. Semoga pendengarnya terberkati dengan materi kami hari ini. Terima kasih untuk para donatur, untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai mereka. Bapa dalam sorga, kami akan mengakhiri acara dalam radio ini. Biarlah Tuhan kasih setiamu tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih.